Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas PGSD 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam memodifikasi rencana pembelajaran. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari Artika Nur Anjarwati, Ella Purnamasari, dan Thoifatur Rohiko. Baik, langsung saja kita menuju ke presentasi dari kelompok kami. Hal yang perlu dimodifikasi yang pertama yaitu capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran lebih baik dituliskan semua, baru apa yang ingin diambil bisa di bold. Kemudian penulisan tujuan pembelajaran baiknya setelah capaian pembelajaran, bukan sebelum capaian pembelajaran, karena tujuan pembelajaran diturunkan dari capaian pembelajaran. Kemudian, pada tujuan pembelajaran juga perlu adanya perbaikan terkait penulisan sesuai unsur ABCD karena tujuan pembelajaran belum memuat degree dan perlu adanya pemisahan tujuan pembelajaran 1, 2, dan 3 yaitu mengenai tanda baca, membaca, dan menulis. Berikut adalah hasil modifikasi yang telah dirancang oleh kelompok kami. Hal yang perlu dimodifikasi selanjutnya yaitu pada kegiatan inti mengenali tanda seru dan tanda tanya. Perlu adanya perbaikan pada penulisan kata yang kurang tepat, seperti tunjuklah sebaiknya diubah menjadi guru menunjukkan. Kemudian kata bacakan menjadi guru membacakan dan kata lakukan sebaiknya diubah menjadi guru menunjuk. Hal ini bertujuan agar perintah dalam kegiatan pembelajaran lebih jelas dilakukan oleh siapa dan untuk siapa. Berikut adalah hasil modifikasi yang telah dirancang oleh kelompok kami. Selanjutnya adalah pada poin pertanyaan pemantik. Pada poin pertanyaan pemantik, di situ hanya dituliskan satu pertanyaan saja, yaitu mengapa harus ada aturan dalam permainan. Menurut kelompok kami, pertanyaan tersebut bisa ditambah lagi untuk menggali pengetahuan siswa secara maksimal, yaitu contoh pertanyaan pemantik yang bisa digunakan untuk menggali pengetahuan siswa, yaitu apakah anak-anak pernah bermain di rumah atau di lingkungan rumah bersama teman-teman kalian. Kemudian yang kedua, permainan apa yang sering kalian mainkan ketika di rumah atau di lingkungan rumah kalian. Kemudian contoh yang lain adalah apakah kalian menggunakan alat untuk melakukan permainan tersebut. Kemudian barulah bisa ditambahkan pertanyaan harus ada aturan dalam permainan. Nah, dari situ siswa dapat mengoneksikan permainan dengan peraturan yang dibuat dalam permainan tersebut. Berikut adalah hasil modifikasi yang telah dirancang oleh kelompok kami. Kemudian pada kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan pembelajaran terdapat langkah-langkah pembelajaran. Kemudian di dalam langkah-langkah pembelajaran yang pertama ada kegiatan pendahuluan. Pada kegiatan pendahuluan ada beberapa poin dari poin 1 sampai poin 6. Kemudian di dalam poin-poin tersebut guru dapat menambahkan kegiatan ice breaking untuk siswa sebagai penyemangat supaya siswa dapat fokus untuk mengikuti pembelajaran pada hari itu. Pada kegiatan ice breaking, siswa dapat diajak untuk tepuk semangat, tepuk anak soleh, atau tepuk good job, atau apapun itu. Kemudian selain tepuk-tepuk, mungkin siswa dapat diajak untuk bernyanyi untuk pembuka pembelajaran pada hari itu. Atau mungkin di dalam kelas terdapat guru dan siswa membuat yel-yel. Jadi ketika mau memulai kegiatan inti, siswa dan guru bisa menggunakan yel-yel tersebut sebagai penyemangat mereka untuk memulai pembelajaran. Berikut adalah hasil modifikasi yang telah dirancang oleh kelompok kami. Hal yang perlu dimodifikasi selanjutnya yaitu pada bagian komponen inti. Lebih tepatnya pada tujuan kegiatan pembelajaran. Pada tujuan pembelajaran dituliskan dengan menyimak dan menanggapi bacaan tentang tempat dan aturan bermain, peserta didik dapat mengenali tanda tanya dan tanda seru dalam kalimat, serta membaca dan menulis suku kata yang diawali dengan huruf H dan C. Dalam tujuan pembelajaran tersebut dituliskan mengenai peserta didik dapat mengenali tanda tanya dan tanda seru dalam kalimat. Namun, tujuan pembelajaran tersebut masih belum ada petunjuk penilaiannya serta instrumen penilaiannya. Seharusnya, jika tujuan tersebut ada dalam komponen inti, guru membuatkan juga instrumen serta petunjuk penilaiannya. Berikut adalah hasil modifikasi dari slide sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Lalu selanjutnya, hal yang perlu dimodifikasi yaitu pada bagian penilaian. Pada bagian penilaian, guru hanya mencantumkan instrumen penilaiannya dan belum mencantumkan kisi-kisi untuk penilaiannya.
Seharusnya, dalam bagian penilaian, guru mencantumkan juga kisi-kisi penilaian, agar pada bagian penilaian lebih jelas lagi dan lebih akurat untuk digunakan. Berikut adalah hasil modifikasi dari slide sebelumnya yang sudah saya jelaskan, yaitu mengenai kisi-kisi penilaian yang seharusnya dicantumkan oleh guru. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf jika ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.